Halo teman-teman, Indonesia akan kembali berhadapan dengan Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Dan ini adalah pertandingan ketiga, di mana di dua pertandingan sebelumnya timnas Indonesia meraih hasil yang kurang bagus dengan meraih satu kekalahan dan satu kali hasil imbang. Dan saat ini klasemen di Indonesia adalah di peringkat 4, hasil dari satu kalah dan satu kali imbang. Oke, pada pertandingan pertama, timnas Indonesia kalah 5-1 atas Irak. Lalu pertandingan kedua, timnas Indonesia hanya mampu bermain imbang melawan Filipina ketika bermain di Filipina. Lalu untuk tim tamu, Vietnam saat ini berada di posisi runner-up, hasil dari satu kali menang dan satu kali kalah. Di pertandingan pertama, mereka bertandang ke Filipina, namun mereka berhasil menang dengan skor 2-0. Lalu saat mereka menjadi tim tuan rumah, mereka harus kalah dari tim tamu, yakni Irak dengan skor 1-0. Oke, jadi melawan Vietnam kali ini adalah momentum bagi timnas Indonesia untuk dapat memperbaiki posisi tabel klasemen sementara. Dan jika di pertandingan ini timnas menang, maka timnas akan meraih hasil 4 poin dan mereka akan naik ke peringkat 2 menggeser Filipina sekaligus Vietnam. Oke, jadi kita putar kembali bahwa regulasi kualifikasi dari Piala Dunia zona Asia kali ini di ronde kedua ini atau tempat dari timnas saat ini ada 36 tim yang dibagi menjadi beberapa grup dan nantinya yang menjadi juara grup sekaligus runner up akan lolos ke ronde 3. Jadi akan ada 18 tim yang kembali akan dibagi menjadi 3 grup dan akan saling berhadapan dengan sistem kompetisi penuh jadi home away. Lalu dua tim paling atas, lalu juara dan juga runner up akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan untuk peringkat 3 dan 4 akan kembali dibagi menjadi dua grup dan akan saling berhadapan di tempat yang netral. Lalu juara grup akan menyusul lolos ke Piala Dunia, sedangkan runner up grup dari ronde keempat akan kembali dipertemukan dalam dua leg dan yang menang akan langsung lolos ke Piala Dunia, sedangkan yang kalah akan masuk ke babak playoff Interconfederation, jadi bertemu dengan negara dari benua yang lainnya. Oke, jadi di pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno besok, kick-off akan dilaksanakan jam setengah 9 malam atau seperti biasa Liga Indonesia berlangsung. Dan dari kapasitas stadion, GBK ini memiliki kapasitas 78.000 penonton, yang artinya sangat banyak sekali. Dan saat ini ketika video ini saya buat, tiket sudah ludes terjual. Jadi sudah bisa dibayangkan bahwa animo masyarakat atau supporter sepak bola pecinta sepak bola Indonesia sangat besar di dalam laga home pertama kualifikasi Piala Dunia kali ini. Oke, dan dari timnas Indonesia menghadapi Vietnam kali ini, awalnya pelatih Sintayong memanggil 28 nama untuk mengisi kuota dari timnas Indonesia. Namun dari 28 nama yang dipanggil, ada 4 nama yang akhirnya tidak bisa bermain dan harus sedikit disingkirkan, yakni ada Jordi Amat, Elkan Bagot, lalu Yanja Sayuri, lalu ada Asnawi Mangku Alam. Ya, 3 dari pemain ini yaitu Elkan, Jordi, dan juga Yanja mengalami cedera, lalu Asnawi harus absen di pertandingan ini karena akumulasi kartu. Lalu ada 2 pemain lagi yang kemungkinan besar tidak bisa dimainkan di pertandingan besok karena masih dalam proses pemindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Ya, 2 pemain itu adalah pemain yang kemarin baru saja menjalani sumpah, yakni Tom Haji dan juga Ragnar Uratmangun. Oke, sedangkan di pertandingan besok bermain di Indonesia, Vietnam tidak membawa pemain ikoniknya, yakni sang fullback kiri Doan Van Hau yang saat ini sedang menderita cedera dan sejak Piala Asia kemarin dia juga tidak tampil dan besok dia pun juga tidak bisa tampil dan mungkin di pertandingan leg kedua saat di Vietnam tanggal 26 kemungkinan besar dia juga tidak akan bisa bermain. Lalu juga Vietnam tidak membawa atau kabarnya pelatih dari Vietnam sudah mencoret back dari Vietnam yang kemarin sempat ramai di sosial media karena menyindir timnas Indonesia dengan pernyataan dia sekarang bingung akan menghadapi timnas Indonesia ataukah timnas Belanda karena timnas Indonesia saat ini diisi oleh beberapa pemain keturunan yang sebelumnya bernegara Belanda. Oke, jadi sekian untuk berita terkait pertandingan timnas dan juga Vietnam besok. Melawan Vietnam selalu menjadi laga yang sulit, di mana ketika bermain di Jakarta
Indonesia melawan Vietnam sudah terjadi 3 kali, dan dari 3 kali tersebut tidak ada pemenangnya, alias hasilnya adalah imbang. Dan dari hasil ini bisa terlihat bahwa uletnya Vietnam, meskipun dibarengi dengan permainan cepat dan permainan yang cukup kasar juga, namun memang harus diakui bahwa Vietnam adalah salah satu negara Asia Tenggara yang bermain dengan sangat bagus. Oke, kita berdoa saja bahwa besok timnas dengan beberapa pemain naturalisasinya bisa bersatu padu dan bisa meraih hasil kemenangan untuk dapat memperbaiki posisi tabel klasemen. Meskipun kita tahu beberapa pemain dari timnas ini baru saja bergabung atau pertama kali bergabung dengan pemain lainnya, dan mungkin akan sedikit akan proses adaptasi atau chemistry di lapangan mungkin tidak bisa seklop pemain yang mungkin sudah lama bergabung. Namun ya kita doakan saja semoga dengan hal ini Sintayong bisa meramu pemain ini dan menjadikan satu tim yang kuat dan tidak terkalahkan. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.